Moses, you've killed him. God be with you, Moses. Moses, I have heard the cry of my people Israel. I will send you to the Pharaoh, and you shall free my people from Egypt. We come with the word of God. He bids you, let his people go. The Lord will reign forever and ever! Forever and ever! Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. I'm standing on the promises of God, standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of God. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Yes, I'm standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of God. Yes, I'm standing on the promises of God. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 7 April 2024. Karena ini minggu pertama, seperti biasa kita juga hari ini akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa siapkan hati untuk masuk dalam ibadah hari ini, tapi terlebih Bapak Ibu bisa siapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah belajar dari kitab Keluaran. Dan hari ini kita sampai kepada topik yang berikut atau ayat yang berikut. Kita sampai kepada ayat yang 3 ayat terakhir dari Keluaran pasal 2. Yaitu Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu di rumah. Mari sama-sama kita lihat dan kita baca bagian firman Tuhan ini. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub.
Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bapak Ibu, saya mau kita perhatikan sekali lagi ayat 24 dan 25. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Topik hari ini Bapak Ibu melalui keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25 saya memberi tema Allah mendengar dan menggenapi janjinya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam, beribadah, memuji, menyembah-Mu. Ada waktu untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami akan belajar dari kitab Keluaran. Hari ini khususnya kami akan belajar sama-sama dari Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Kiranya firman Tuhan yang sudah menguatkan menjadi berkat lagi buat hamba. Yang akan hamba share hari ini, pagi ini menjadi berkat, bisa menjadi berkat menguatkan semua Bapak Ibu yang mengikuti, yang mendengarkan firman Tuhan dengan tiap-tiap pergumulan yang mereka alami. Berkati perjamuan kudus kami hari ini juga, sehingga kami diberkati, dikuatkan oleh Engkau, tidak hanya mengenang apa yang telah Engkau buat di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu. Tapi kami juga belajar untuk mengambil komitmen, resolusi baru, untuk makin hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Engkau, dalam rangka menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi, tema hari ini dari Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Allah mendengar dan menggenapi janjinya. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu atau kita semua lihat situasi dunia sekarang ini. Saat ini ada begitu banyak orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengejek orang Kristen. Masih dengan cara-cara yang sama. Dengan apa? Dengan mengatakan bahwa Tuhan yang kamu sembah itu tidak ada. Atau Tuhan yang kamu sembah itu sedang tidur. Dia tidak tertarik dengan kamu, dia tidak tertarik dengan tiap-tiap pergumulan yang kamu sedang alami sekarang. Dia lebih sibuk untuk memikirkan hal-hal yang jauh lebih penting. Mereka juga mengejek kita orang Kristen dengan mengatakan, sudahlah, cukup sudah perbuatan baik yang kamu lakukan. Karena apa? Karena perbuatan baik, kekudusanmu itu tidak membawa kamu kemana-mana. Sebaliknya apa yang terjadi? Ejekan mereka. Mereka katakan, Tuhanmu justru menghukum kamu. Kamu terus berusaha hidup baik. Kamu terus hidup menjaga kekudusan. Tapi Tuhan justru menghukum kamu karena dosa-dosamu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan untuk kita semua adalah, apakah memang Tuhan yang kita sembah itu, apakah Tuhan itu memang benar-benar tuli? Apakah Tuhan yang kita sembah itu benar-benar Allah yang bisu atau dia membisu ketika Bapak Ibu dan saya, ketika kita semua berseru kepadanya, berteriak kepadanya dalam tiap-tiap penderitaan, pergumulan, kesusahan yang sedang kita alami? Apakah memang benar seperti ejekan orang yang tidak percaya tadi? Apakah benar Tuhan itu tertidur selama penderitaan, selama pergumulan-pergumulan yang kita alami? Apakah memang Tuhan tertidur ketika dia melihat penganiayaan dan penderitaan yang dialami oleh gereja Tuhan? Bapak Ibu, menarik saya baca sebuah tulisan dari seseorang yang bernama Ben Patterson, seorang hamba Tuhan, Ben Patterson, seorang pendeta dari campus of Westman College di Santa Barbara, di California. Dia juga sering memberikan kontribusi di majalah Christianity Today. Dia pernah menulis sebuah artikel dengan judul Menunggu dan Harapan. Apa yang Ben Patterson katakan, Bapak Ibu? Dia katakan begini, harapan sangat penting dalam menunggu. Mengapa kita harus menunggu kecuali memang ada sesuatu yang pantas untuk ditunggu? Ada logika di balik hiruk-pikuk dunia yang sedang berusaha untuk meraih segalanya pada saat ini. Bukan saja karena mereka kurang rendah hati, tapi mereka juga sebenarnya sudah menyerah pada masa depan yang lebih baik dari sekedar perpanjangan masa kini. Patterson katakan, keabadian adalah sesuatu yang sebenarnya tidak diketahui secara samar-samar. Tetapi yang ada di sini dan saat ini adalah hal yang terpenting bagi sebagian besar orang. Dunia memberi alasan bahwa karena tidak ada harapan abadi yang besar dan ditunggu, mengapa harus menunggu? Kira-kira begitu Bapak Ibu artikelnya. Dan Patterson selanjutnya mengungkapkan bagaimana kurangnya harapan ini bahkan mempengaruhi banyak umat Kristen. Banyak mempengaruhi jiwa dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga. Dia katakan, umat Kristen sangat terpukul dengan sikap ini. Saya mengenal banyak orang percaya yang secara formal menganut doktrin tentang hope, pengharapan, doktrin tentang sorga, doktrin tentang kekekalan. Tapi hidup secara praktis seolah-olah mereka tidak menganut doktrin tersebut.
Jika menyangkut cara mereka menghadapi pernikahan yang sulit, menyangkut kesehatan mereka yang menurun, atau situasi bisnis mereka yang suram, atau masalah-masalah finansial yang sedang mereka hadapi, kebangkrutan dan lain sebagainya, mereka hidup seolah-olah tidak ada hari esok yang cerah sesuai dengan janji Tuhan. Mereka bertindak seolah-olah hanya ada yang ada di sini dan saat ini, dan mereka mengambil sebanyak mungkin yang mereka bisa. Bapak Ibu, inilah juga yang terjadi atau yang dirasakan oleh bangsa Israel setelah mereka mengerang, menangis selama kurang lebih 400 tahun. Sebenarnya 200 atau 230 tahun terakhir di bawah Kuk, perbudakan Mesir yang sangat kejam, yang kita sudah dengar ceritanya. Generasi demi generasi, mereka berdoa kepada Tuhan yang disembah oleh bapa mereka, Bapak Abraham. Supaya apa? Supaya Allah Yahweh itu mengirimkan mereka seorang penyelamat, sehingga mereka bisa selamat atau lepas dari kesengsaraan dan penderitaan mereka. Tapi sepertinya sia-sia. Mereka juga mungkin sampai di titik di mana mereka merasa, untuk apa lagi berseru? Untuk apa lagi berpengharapan kepada Allah? Untuk apa lagi menunggu? Toh Allah diam, Allah membisu. Allah seolah-olah tertidur. Sampai Bapak Ibu ke Keluaran pasal 2 ayat 23, khususnya 23 sampai 25, khususnya ayat 24 dan 25. Sampai tiba saatnya Alkitab katakan apa? Allah mendengar seruan mereka. Dan dia tidak hanya mendengar, dia menjawab mereka dengan membangkitkan seorang penolong, membangkitkan hambanya Musa sebagai penebus mereka di Mesir. Bapak Ibu, sekali lagi selama 3 minggu ini atau beberapa minggu ini dalam kita belajar kitab Keluaran, kita sudah melihat bagaimana Allah mengizinkan penindasan di tengah umatnya, umat Israel. Karena semua atas izinnya, maka Alkitab juga menceritakan bahwa Allah membuktikan bagaimana ia memelihara, ia menyelamatkan umat Israel dari usaha pemusnahan Raja Firaun. Allah bekerja dengan caranya, kita sama-sama juga belajar bagaimana Allah bekerja dengan caranya yang ajaib. Boleh dikatakan di luar logika manusia dalam menjaga dan melahirkan cikal bakal penolong bagi Israel, itulah Musa. Kemudian kitab Keluaran juga melanjutkan yang disampaikan Ibu Sarah minggu lalu, bagaimana Allah mempersiapkan, memproses sang penolong tadi, sang pemimpin. Dan hari ini kita sampai kepada sekali lagi ayat terakhir dari Keluaran pasal 2, di mana Alkitab menceritakan bagaimana Allah akhirnya mendengar dan Allah juga menggenapi janjinya kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, melalui pembahasan dari Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25, kita sama-sama hari ini akan melihat tentang respon Allah. Hari ini kita akan fokus kepada Allah. Respon Allah terhadap teriakan umatnya. Teriakan bangsa Israel di tengah penderitaan mereka. Meskipun ayat-ayat ini ditulis sekitar 3.500 tahun yang lalu, Bapak Ibu, tapi saya percaya ayat-ayat ini masih berbicara untuk kita. Hari ini, saat ini. Sama seperti tangisan bangsa Israel, tangisan orang-orang Israel di Mesir. Maka doa saya, biarlah firman Tuhan ini kembali menguatkan kita, menguatkan Bapak, Ibu, dan saya. Apapun tangisan, apapun doa kita, seruan yang sedang kita naikkan kepada Tuhan hari ini. Maka firman Tuhan ini, firman Tuhan hari ini, untuk saya dan Bapak Ibu, untuk kita semua. Bapak Ibu, melalui Keluaran pasal 2, 23 sampai 25 ini, ada 2 hal yang ingin saya share kepada Bapak Ibu. Saya mau kita belajar sama-sama dari 2 bagian penting ini. Yang pertama, mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu, latar belakang dari teriakan bangsa Israel. Atau dengan kata lain, mengapa mereka mengeluh? Mengapa mereka menangis? Mengapa mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan? Ada beberapa alasan Bapak Ibu kalau kita mau belajar dari bangsa Israel. Apa yang dicatat dalam kitab Keluaran pasal 2 ini Bapak Ibu, boleh dikatakan hanyalah awal dari sejarah keluh kesah dan seruan bangsa Israel kepada Tuhan. Sekali lagi, memang bangsa ini telah hidup dari keluhan-kekeluhan sejak masa kitab Keluaran. Dan kalau kita perhatikan ayat 23 ini Bapak Ibu, kata berseru-seru itu berasal dari kata Ibrani za'ak, yang artinya bergumul dan mengadu untuk mendapatkan keselamatan. Dan ada banyak atau cukup banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menggunakan kata-kata yang sama ketika menggambarkan tentang bagaimana umat Tuhan atau para hamba Tuhan berteriak dan berseru kepada Tuhan. Saya katakan tadi, Bapak Ibu bisa lihat pada masa hakim-hakim, bangsa Israel ini mengerang, mengeluh di bawah penindasan orang Kanaan. Pada masa Nabi Yeremia, pelayanan Nabi Yeremia pun mengerang karena kehancuran Israel dan bait Allah serta pengasingan mereka menjadi budak di Babel. Tuhan juga mengatakan kepada Yehezkiel dalam kitab Yehezkiel bahwa dia juga harus mengeluh karena pengasingan ini, Bapak Ibu. Sehingga boleh dikatakan umat Tuhan mengeluh karena apa?
karena tragedi nasional yang sedang menimpa bangsa Israel. Tapi sekali lagi, umat Tuhan mengeluh bukan hanya karena itu, Alkitab catat. Bukan hanya karena tragedi nasional. Tapi mereka pun mengeluh karena apa? Penderitaan pribadi mereka. Misalnya, Bapak Ibu baca kisah Ayub. Ayub mengerang, berteriak karena memang penderitaan pergumulannya secara pribadi, karena kesengsaraan yang dia alami. Pemazmur juga berkata, aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena berdegap-degup jantungku. Mazmur 38 ayat 8. Sehingga Bapak Ibu, kesengsaraan atau pergumulan pribadi atau penderitaan fisik juga bisa membuat atau menjadi alasan bangsa Israel itu mengeluh. Yang berikut apalagi Bapak Ibu? Kesadaran akan dosa juga dapat menyebabkan seseorang mengeluh. Atau kesadaran akan dosa juga membuat bangsa Israel mengeluh, dicatat oleh Alkitab. Pemazmur mengeluh karena penderitaan yang timbul karena dosa-dosanya. Mazmur 31 ayat 10. Sehingga Bapak Ibu, bangsa Israel ini memang mengeluh sejak awal. Sudah hidup dalam mengeluh sejak awal keberadaan mereka di Mesir, hingga zaman hakim-hakim, hingga masa pembuangan di Babelonia, di pengasingan. Nehemia juga, kitab Nehemia atau pelayanan Nehemia juga disebut mengerang dalam doa di hadapan Tuhan. Ketika dia tahu bahwa kesulitan besar dan rasa malu yang sedang menimpa bangsanya di Kanaan. Sehingga Bapak Ibu, itu sejarah bangsa Israel. Umat Tuhan. Memang mereka hidup dari keluhan satu ke keluhan yang lain. Itu hal pertama yang kita mau lihat Bapak Ibu. Sehingga dari bagian yang pertama ini, apa aplikasinya buat kita? Apa yang dapat kita pelajari? Bapak Ibu, pertanyaan. Apa yang sedang Bapak Ibu keluhkan yang membuat Bapak Ibu rasanya sesak sekarang? Hidup Bapak Ibu. Kapan terakhir Bapak Ibu berteriak minta pertolongan kepada Tuhan? Atau pernahkah dalam pengalaman hidup Bapak Ibu di mana Bapak Ibu mengalami satu atau lebih dari satu pergumulan yang rasanya begitu berat sampai Bapak Ibu harus mengeluh, berseru, berteriak kepada Tuhan. Berteriak minta pertolongan Tuhan. Selain terasa berat, Bapak Ibu juga mungkin merasa sendiri. Merasa pergumulan berat yang Bapak Ibu alami tidak pernah berakhir karena sudah berlangsung begitu lama. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu belajar dari kisah bangsa Israel, kita tidak sendiri. Bapak Ibu dan saya tidak sendiri. Umat pilihan Tuhan pun mengalaminya. Tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, mereka pun mengalaminya. Sejarah Alkitab menceritakan. Tapi Bapak Ibu jangan pernah takut, jangan lupa bahwa satu waktu nanti semua penderitaan itu akan berakhir. Bisa dalam waktu sekarang di mana kita hidup, tapi yang pasti itu akan berakhir ketika Dia datang kembali. Semua penderitaan Bapak Ibu dan saya, penderitaan kita benar-benar akan berakhir. Apakah Allah diam? Apakah Allah membisu? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Sekarang yang kedua Bapak Ibu, inti dari Keluaran pasal 2, 23-25 itu apa? Bagaimana respon Tuhan terhadap tangisan mereka. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat tadi, ada progres ketika Tuhan meresponi teriakan bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan mendengar. Alkitab katakan, Dia mendengar rintihan mereka. Dia mendengar teriakan mereka. Bapak Ibu, kata yang dipakai di sini tidak berarti bahwa Tuhan hanya mendengar mereka. Dia tidak hanya mendengar, tapi Dia juga bereaksi. Dia bertindak. Jelas sekali, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Dia mendengar segala sesuatu yang terjadi di sorga dan di bumi. Dia mendengar teriakan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, bicara soal mendengar, Bapak Ibu, jangan pernah lupa. Atau bicara soal Allah mendengar, jangan pernah lupa. Dia selalu mendengar tangisan kita. Dia selalu mendengar teriakan kita ketika kita berteriak minta tolong kepadanya. Mazmur 34 ayat 17 katakan, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ini janji Tuhan juga buat Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, bicara soal mendengar, setiap hari kita ini mendengar berbagai suara yang ada di sekitar kita. Mulai dari suara sendiri, suara orang lain, suara kendaraan, atau berbagai suara lain. Ada suara yang kadang-kadang kita tidak bisa dengar karena terlalu kecil. Ada juga suara yang kadang-kadang terlalu besar sehingga menyakitkan telinga kita. Saya orang Ujung Pandang, orang Makassar Bapak Ibu. Ya, kalau orang Makassar pasti tahu. Orang Makassar itu terkenal suaranya keras sekali. Sehingga anak-anak saya atau Ibu Sarah bilang, aduh, tolong dikecilin suaranya, tolong volumenya dikecilin. Kenapa? Terlalu keras Bapak Ibu, menyakitkan telinga. Nah, kenapa ada suara yang terlalu keras menyakitkan telinga? Kenapa ada yang tidak bisa kita dengar? Karena Bapak Ibu, pendengaran kita manusia itu ada batas. Ya, pendengaran manusia terbatas pada, kalau Bapak Ibu tahu, suara antara 64 sampai 23.000 Hz atau 64 sampai 23.000 gelombang per detik. Itu manusia, ada batasnya.
Tapi rupanya Bapak Ibu, ada banyak binatang lain, hewan lain yang punya rentang pendengaran itu lebih tinggi daripada manusia, Bapak Ibu ya. Misalnya kucing, anjing, kelinci, sampai marmut itu rentang pendengaran mereka lebih jauh dari kita. 45, ada yang 45 sampai 64 ribu, ada yang 67 sampai 45 ribu dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, menurut para peneliti, hewan di alam liar dengan pendengaran terbaik, Bapak Ibu tahu apa? Itu ngengat. Ngengat adalah hewan yang bentuk tubuhnya sekilas mirip dengan kupu-kupu. Bedanya ngengat tidak memiliki sayap yang berwarna-warni seperti kupu-kupu. Nah, dari penelitian yang dilakukan, ngengat bisa mendengar suara dengan rentang frekuensi hingga sebesar 300.000 Hz atau 300.000 gelombang per detik. Nah, Bapak Ibu, saya sendiri tidak tahu berapa gelombang per detik kemampuan pendengaran Tuhan. Tapi yang saya yakini dengan pasti, tidak ada batas. Tuhan bisa mendengar semua teriakan kita. Semua teriakan Bapak Ibu dan saya. Tidak hanya teriakan kita atau sekitar 100 orang lebih mungkin yang sedang mendengar khotbah ini, Bapak Ibu. Tapi saya yakin Tuhan sanggup mendengar seluruh teriakan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Khususnya orang-orang benar, orang yang percaya kepadanya, yang berteriak minta tolong kepadanya. Allah mendengar. Yang kedua, Bapak Ibu, lihat progres yang kedua. Tuhan mengingat, kata Alkitab. Tuhan tidak hanya mendengar, tapi dia juga mengingat perjanjiannya. Janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunan mereka. Dan memang benar, pada saat perjanjian resmi antara Allah dengan Abraham ditetapkan, Allah juga sudah memberitahu kepada Abraham tentang apa yang sekarang ini terjadi terhadap umat Israel. Tuhan sudah katakan itu kepada Abraham ratusan tahun sebelumnya bahwa satu waktu nanti umat Israel itu akan berseru kepadanya. Bapak Ibu, apa yang dialami oleh umat Israel di Mesir bukanlah suatu kejadian yang tidak terduga bagi Tuhan. Tuhan sendiri yang telah merencanakannya berabad-abad sebelumnya. Dan Tuhan sendiri juga yang menjanjikan pembebasan bagi mereka. Pembebasan yang dinubuatkan ini pasti akan terjadi. Bahkan Allah telah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa dia akan memberkati semua bangsa melalui keturunan mereka. Lihat Bapak Ibu, Allah sendiri berjanji, tapi dia juga mengingat janjinya ini. Tuhan harus ingat, dia tidak bisa melupakan umatnya di Mesir. Bapak Ibu, aplikasi. Bagaimana dengan kita? Bukankah dia juga telah mengatakan kepada kita, Bapak Ibu? Ada banyak mungkin janji Tuhan buat kita juga. Dalam kitab Yesaya 49 ayat 14-16 misalnya, Bapak Ibu. Dikatakan apa? Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau, kata Tuhan. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak Ibu, orang yang senang tatu, senang sekali dengan ayat ini. Kenapa? Karena mereka bilang, lihat, Tuhan saja pakai tatu di tangannya. Tatu apa? Itulah wajah-wajah kita semua. Bapak Ibu. Ada orang suka tatu ayat-ayat Alkitab dalam tubuhnya, badannya. Untuk apa? Supaya bisa mengingat ayat itu. Ada yang suka tatu wajah orang tuanya atau mamanya di badannya. Supaya apa? Untuk mengingat. Bapak, supaya dia bisa mengingat. Ada seorang anak muda datang kepada saya, dia bahas tentang tatu. Dia pasang tatu di badannya. Bilang, Pak Riki, ini tatu saya taruh untuk mengingat satu peristiwa kejadian yang saya pernah alami. Supaya saya tidak mengulangnya. Supaya saya terus ingat ketika saya lihat tatu itu. Dia bilang, mama saya nggak setuju dengan tatu itu. Tapi saya bilang, Ma, ini supaya saya bisa, dia bilang, supaya saya bisa ingat. Tapi dia bilang, mamamu bilang apa? Mamanya katanya bilang begini. Untuk ingat-ingat, untuk tidak lakukan lagi, bukan di tatu, di hati. Nah, tapi Bapak Ibu, menarik karena di sini firman Tuhan katakan, nama kita atau wajah kita ada tepat di telapak tangan Tuhan. Tepat di hadapan wajahnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, bisakah Tuhan melupakan kita? Dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Tuhan selalu mengingat janjinya. Dia selalu setia kepada umatnya. Bapak Ibu, ada yang menarik tentang otak kita, ya, yang saya baca. Ada beberapa hal yang menarik tentang otak. Yang pertama, otak manusia 60% terbuat dari lemak. Yang kedua, otak kita belum sepenuhnya terbentuk sempurna sampai usia 25 tahun. Kapasitas penyimpanan tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron, Bapak Ibu. Yang berikut, informasi otak bergerak hingga 268 miles per jam. Luar biasa.
Sumsum tulang belakang, sumber komunikasi otak dan tubuh. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak manusia. Ada mitos yang katakan manusia hanya menggunakan 10% dari otak. Tapi ini mitos, Bapak Ibu. Semua manusia diciptakan Tuhan menggunakan 100% dari otaknya. Beratnya hanya 1,3 kilo, itu otak. Sepotong jaringan otak mengandung 100.000 neuron, Bapak Ibu. Di penelitian, otak kita juga dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Dapat bertahan 5-6 menit tanpa oksigen. Dan yang terakhir yang menarik, otak kita tidak bisa mengingat hal baru saat tua. Menarik Bapak Ibu ya. Seiring bertambahnya usia kita tidak dapat mengingat hal-hal baru. Dan menurut para peneliti di Amerika, itu karena otak memang tidak mampu menyaring dan menghapus ingatan lama yang mencegahnya menyerap ide-ide yang baru. Bapak Ibu, jika ada di antara kita yang meragukan tentang daya ingat Tuhan, yang pasti sejarah membuktikan bahwa sekitar 300 janji dan nubuatan Allah tentang kedatangan Kristus ke dalam dunia ini 100% tergenapi, tidak ada satupun yang tertinggal. Sampai Kristus akan lahir dari siapa, lahir di mana, matinya bagaimana, apa yang akan terjadi selama 12 jam terakhir hidupnya, sampai apa yang terjadi di atas kayu salib. Secara detail, semuanya tergenapi. Demikian pula dengan sekitar 300-an janji juga mungkin dan nubuatan Allah tentang kedatangannya kembali. Satu demi satu kita bisa saksikan semua terjadi seperti yang ia katakan. Kenapa Bapak Ibu? Dia tidak pernah lupa, dia ingat. Yang ketiga, Alkitab katakan Tuhan melihat. Tuhan mendengar, Tuhan mengingat, sekarang Tuhan melihat. Bapak Ibu, setelah dia mengingat perjanjiannya, Alkitab katakan Allah melihat umat Israel. Allah mengetahui, dia melihat penderitaan dan kerja keras umatnya. Dia melihat penderitaan mereka. Dia melihat bagaimana mereka diperlakukan secara tidak adil dan kejam. Dia melihat rasa malu mereka dan cemoohan orang Mesir terhadap mereka, ejekan orang Mesir terhadap mereka. Bapak Ibu, mengingat perjanjiannya dengan umatnya merupakan tema utama dalam kitab suci. Musuh-musuh Tuhan, terutama setan sendiri, selalu berusaha membuat umat Tuhan atau kita sebagai orang percaya berpikir bahwa Tuhan tidak melihat. Dia buta. Pemazmur menulis dalam Mazmur 94 ayat 7 dan 9 apa? Dan mereka berkata Tuhan tidak melihatnya dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Tapi ayat 9. Dia yang menanamkan telinga masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata masakan tidak memandang atau tidak melihat. Bapak Ibu, Tuhan selalu melihat kesengsaraan dan penderitaan umatnya termasuk kita semua. Pertanyaan Bapak Ibu. Siapa menurut Bapak Ibu orang yang paling banyak ditonton atau dilihat pada masa sekarang ini, khususnya melalui screen di sosial media atau di news-news? Menurut Bapak Ibu siapa? Majalah Times baru-baru ini memberikan nominasi mereka. Orang yang paling banyak ditonton pada sekarang. Kalau Bapak Ibu yang selalu mengupdate mengikuti berita, mungkin ada yang memberikan nominasinya juga. Ada yang katakan Taylor Swift pasti. Yang kini menduduki peringkat pertama dalam film musik di platform Disney+. Ada juga yang bilang, oh mungkin sekarang yang paling banyak ditonton itu Putri Kate dari Inggris yang heboh karena baru pertama kali terlihat di depan umum dalam beberapa bulan terakhir ini. Heboh, ada yang katakan itu asli, ada yang katakan itu AI dan lain sebagainya. Atau ada yang katakan mungkin Tom Cruise, peringkat aktor terpopuler dalam tahun 2023. Atau Lionel Messi, atlet terpopuler saat ini. Mereka mungkin masuk dalam nominasi Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, Majalah Times memberikan nominasi yang mungkin Bapak Ibu tidak tahu, tidak terduga. Itulah Jimmy Donaldson. Jimmy Donaldson baru berusia 25 tahun. Lebih dikenal dengan nama online-nya Mr. Beast. Video-videonya telah menarik lebih dari 425 juta penonton di sosial media. Dia memperkirakan bahwa waktu tayang dia di layar atau di screen yang disiarkan di berbagai tempat di dunia itu ada sekitar 30 miliar kali dalam setahun belakangan ini. Bapak Ibu, luar biasa. Sekarang Mr. Beast membuat berita tentang deal yang dia buat dengan Amazon senilai 100 juta US dollar dengan nama Beast Games. Yang terdiri dari 1.000 kontestan yang akan bersaing untuk mendapatkan hadiah uang tunai 5 juta US dollar. Dan ini dicatat sebagai hadiah tunggal terbesar yang pernah ditawarkan di televisi atau dunia streaming. Bapak Ibu, rahasianya bukan hanya pada videonya yang menghibur dan diproduksi dengan baik menurut Majalah Times. Majalah Times melaporkan bahwa Jimmy Donaldson, Mr. Beast, merekam sebanyak 12.000 jam rekaman hanya untuk sebuah klip berdurasi 15 menit. Bapak Ibu bisa bayangkan.
Ada seorang anak bernama Gray Logan, anak berusia 11 tahun yang menonton video Mr. Beast setiap hari di rumahnya di Arkansas, mengatakan begini, "Saya menyukainya karena dia sangat baik dan membantu orang serta memberi mereka uang." Seorang pakar pemasaran digital mengatakan tentang daya tarik dari Mr. Beast adalah seluruh sudut pandangnya adalah bagaimana cara membuat orang biasa menjadi luar biasa. Bapak Ibu, hal yang lebih luar biasa bagi saya adalah ketika saya tahu bahwa pencipta saya, Bapa saya di sorga, melihat saya 24 jam selama 7 hari, 24/7. Dia melihat saya tiap-tiap saat. Sehingga boleh dikatakan saya menduduki peringkat tertinggi, terbanyak ditonton, dilihat, dan diperhatikan. Bukan oleh manusia, tapi oleh Bapa saya di sorga. Dia bukan hanya mendengar, dia bukan hanya mengingat janjinya, mengingat saya, tapi dia melihat saya. Dia melihat langsung apa yang saya alami. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terakhir, Tuhan mendengar, Tuhan mengingat, Tuhan melihat. Yang terakhir Alkitab katakan apa? Tuhan mengetahui. Bapak Ibu, frase terakhir adalah frase yang paling penting, tapi boleh dikatakan juga paling sulit untuk diterjemahkan tentang kemahatauan Tuhan. Bagaimana Allah mengetahui tiap-tiap pergumulan kita, tiap penderitaan kita. Allah mengetahui apa yang terjadi di tengah-tengah umatnya. Sehingga pertanyaan, apa yang maksud penulis Keluaran dengan kalimat ini Bapak Ibu? Tapi semua ada begitu banyak terjemahan Alkitab dalam berbagai translation. Mengatakan bahwa gagasan utama dari kalimat kitab Keluaran tentang Allah mengetahui adalah bahwa Tuhan mengetahui tiap-tiap permasalahan bangsa Israel secara detail. Tapi juga tahu dengan persis bagaimana jalan keluarnya. Dia peduli terhadap apa yang terjadi dengan umat Israel. Bapak Ibu, dalam konteks ini, ungkapan Allah mengetahui sekali lagi memiliki arti yang jauh lebih dalam, jauh lebih besar. Sekali lagi, Bapak Ibu, tentunya kita bertanya, apa yang Allah ketahui? Apalagi yang diketahui oleh Allah yang relevan dengan tidak saja situasi bangsa Israel, tapi juga dalam hidup kita sekarang. Izinkan saya mengakhiri khotbah yang bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu, untuk mengemukakan kepada kita paling tidak ada 4 hal selain penderitaan mereka, penderitaan bangsa Israel yang Tuhan tahu. Apa itu? Yang pertama, Tuhan juga mengetahui kelemahan dan keterbatasan mereka saat itu, termasuk kita pada saat sekarang. Yang kedua, Tuhan juga mengetahui kegagalan dan dosa mereka. Tidak hanya di masa lalu, masa sekarang, tapi juga di masa depan. Itulah kemahatauan Tuhan. Tuhan mengetahui kekuatan musuh mereka. Tuhan juga tahu kekuatan dari setan, si jahat yang selalu berusaha untuk menghancurkan hidup manusia. Dan akhirnya Bapak Ibu, yang keempat, Tuhan juga mengetahui rencananya bagi kita, rencananya bagi bangsa Israel. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu? Begitu pula dalam hidup kita semua. Seperti yang Tuhan katakan melalui Yeremia dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yesaya 46 ayat 10. Keputusanku akan sampai, kata firman Tuhan, dan segala kehendakku akan terlaksana. Ketika dikatakan bahwa Allah mendengar, melihat, dan memperhatikan, Bapak Ibu, maka bukan berarti dia tidak mendengar, tidak melihat, atau tidak memperhatikan sebelumnya. Tapi dia sudah mendengar sejak dulu. Dia sudah mendengar, sudah melihat, sudah memperhatikan sejak dulu, Bapak Ibu. Allah itu dari dulu sudah memperhatikan kita. Sudah mendengar kita, sudah melihat kita. Kenapa? Karena dia maha hadir. Dia maha kuasa. Dia maha tahu. Jadi waktu Alkitab mengatakan Allah mendengar, melihat, dan memperhatikan bangsa Israel, maka itu artinya Tuhan sedang menata ulang sesuai dengan waktu Tuhan. Sekaranglah waktunya telah tiba, di mana Tuhan akan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel melalui Musa. Tuhan sudah mendengar, sudah melihat, sudah mengetahui. Sehingga ini waktunya. Sekarang masalah waktu, waktunya untuk dia melaksanakan janjinya. Bapak Ibu, penutup. Sebagai penutup dari khotbah ini, Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu masih ingat atau masih familiar dengan quote "Don't ask, don't tell" yang berlaku di era Presiden Clinton terkait dengan kaum gay yang bertugas di militer Amerika Serikat. Beberapa tahun lalu kebijakan tersebut secara resmi ditangguhkan ketika federal judge dari Central California, Virginia Phillips, menolak permintaan pemerintah untuk menunda perintah penangguhan tersebut berdasarkan keputusan pada tanggal 9 September 2010. Bahwa undang-undang tersebut yang berlaku sejak tahun 1993 tidak konstitusional.
Bapak Ibu, apa yang kita pelajari di sini? Jangan lupa, relativisme moral dan hukum merajalela dalam budaya kita saat ini. Apa yang tabu hari ini, besok mungkin tidak tabu lagi atau boleh saja biasa-biasa saja. Dan sebaliknya, sistem yang tidak menentu membuat kita berada di wilayah yang tidak aman dan penuh ketidakpastian. Kita mungkin sejenak berpaling dan berpura-pura tidak melihat kegagalan moral satu sama lain, tapi kita berhak menggunakan informasi tersebut untuk melawan satu sama lain di masa depan. Kira-kira Bapak Ibu dengan don't ask, don't tell. Tapi jangan pernah lupa, bagi saya, atau saya yakin Bapak Ibu setuju dengan saya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan umat Israel itu adalah Tuhan yang terlalu pandai untuk menerima quote ini, don't ask, don't tell. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan tidak perlu berpura-pura untuk tidak tahu tentang kita. Tuhan tidak perlu berpura-pura tidak tahu akan perilaku dosa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, siapa kita. Biarpun kita menggunakan quote ini kepada Tuhan untuk menutupi keberadaan kita, Bapak Ibu, Dia tetap mendengar, Dia tetap melihat, Dia tetap mengingat, Dia tetap mengetahui kita dengan jelas saat ini, sekarang ini. Dia tetap tahu siapa kita sebenarnya dan Dia juga mengasihi kita. Dia juga tidak akan menerima kita hari ini dan menolak kita besok. Tidak ada yang tersembunyi baginya, tapi di sisi lain, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dan takutkan dalam hidup ini. Seberat apapun pergumulan kita hari ini, Dia yang paling tahu jalan keluar yang terbaik untuk kita. Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi melanjutkan kitab Keluaran ini, apa pergumulan, apa penderitaan Bapak Ibu sekarang. Mungkin Bapak Ibu sudah bertahun-tahun, puluhan tahun berteriak, berseru kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu juga mungkin sedang dalam situasi, dalam titik di mana Bapak Ibu rasa Tuhan tidak mendengar, Tuhan membisu, Tuhan diam. Jangan pernah lupa, Dia tidak bisu, Dia tidak diam. Dia lihat, Dia dengar Bapak Ibu, dan Dia tidak pernah lupa janjinya. Dia tahu tiap-tiap pergumulan Bapak Ibu. Hanya masalah timing, waktu. Tuhan tahu yang terbaik, kapan Dia akan melaksanakan janjinya untuk melepaskan Bapak Ibu. Dan kita semua dari tiap-tiap pergumulan yang kita alami, tugas kita hanya satu, terus berteriak, berseru kepada Tuhan tanpa henti. Tuhan mendengar, Tuhan akan menggenapi janjinya dalam waktu Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Belajar lagi dari Keluaran pasal 2, khususnya 3 ayat terakhir, ayat 23 sampai 25. Tentang bagaimana Engkau akhirnya mendengar teriakan pergumulan umat Tuhan bangsa Israel. Tapi Tuhan, hamba juga yakin bahwa Engkau juga mendengar pergumulan, penderitaan, apapun yang kami alami sekarang. Saat ini, sekarang ini. Engkau mendengar, Engkau melihat, Engkau mengingat janji-Mu, dan Engkau juga mengetahui tiap kami, tiap situasi kami. Dan Engkau juga akan menggenapi janji-Mu untuk melepaskan, membebaskan kami dalam waktu-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati waktu ini, berkati perjamuan kudus kami hari ini. Sehingga kami pun diberkati lewat perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini, yang kita pakai untuk mengucap syukur mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Bapak Ibu bisa mengangkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus pun mengangkat cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur
Karena hari ini kami bisa mengadakan perjamuan kudus. Bisa mengingat kembali, membawa kami untuk mengingat lagi ribuan tahun yang lalu, peristiwa Bukit Golgota. Tapi Tuhan, tiap kali perjamuan kudus, tiap sebulan sekali yang dilakukan tiap minggu pertama ini, doa hamba selalu adalah, tolong tiap-tiap kami, tidak hanya mengadakan perjamuan kudus untuk mengenang, mengingat saja, tapi juga setelah mengingat apa yang Engkau lakukan di Bukit Golgota. Kami juga yang hidup pada masa sekarang, yang melayani Tuhan pada masa sekarang, yang hidup sebagai orang percaya, dalam rangka menghargai pengorbanan di atas kayu salib. Kami juga hidup memberikan yang terbaik untuk Engkau. Makin hidup takut Tuhan, hidup terus dalam kekudusan, taat akan firman-Mu. Tapi juga terus memberi hidup ini, bahkan tidak saja pribadi, keluarga kami untuk terus melayani Tuhan, menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini dan juga melalui perjamuan kudus hari ini. Kita akan mengakhiri kebaktian hari ini dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.